Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwina Ratu Wulandari dari SMA Negeri 1 Krian. Nomor induk mahasiswa 233171715481. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, bidang studi geografi pada Universitas Negeri Malang. Dalam PPL kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan materi fenomena alam terkait ruang lingkup geografi pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk hari ini? Masih sehat? Ya, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Sudah rapi semua? Coba dicek kerapiannya, apakah ada yang belum rapi. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, ya kan, kita berdoa terlebih dahulu biar diberikan kelancaran. Oke, siapa yang mau memimpin doa, silakan. Ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa bersama supaya kita tidak dapat berdoa. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Adin ya? Oke, Adin. Untuk berikutnya kita menyanyikan Indonesia Raya dulu. Boleh berdiri dulu ya semuanya ya. Indonesia, tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Saya absen dulu ya. Dinda? Valisa, ini kemana? Ujian susulan. Oh, ujian susulan. Vina? Ya, oke. Berarti tadi yang tidak ada 3 orang ya, benar ya? Share link untuk aplikasinya yang kemarin. Ya, untuk infografisnya. Sudah semua? Sudah. Oke. Kemarin tentang apa? Ruang lingkup geografi. Oke, dengan tujuan pembelajaran, ya, ini yang kemarin sudah saya sampaikan. Berarti kalian harus mampu menganalisis ruang lingkup geografi terkait fenomena alam. Fenomena alam yang sudah saya berikan kemarin apa saja di artikel? Berarti ada berapa fenomena alam? 3. Ada berapa ruang lingkup geografi? 3. Ada yang tahu berapa ruang lingkupnya apa saja? Ya, silakan. Ruang lingkup fisik, ruang lingkup sosial, dan juga ruang lingkup regional. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Ya, jangan, karena memang hanya ada 3. Nantinya juga ada lembar penilaian presentasi. Jadi setiap kelompok yang ada 3, ya, ada 3 kriteria kemampuan bertanya. Jangan, apakah ini nanti soalmu host atau tidak? Jangan, soalmu ini bisa katakan soalmu ini tergolong susah atau sangat mudah, kan gitu. Itu nanti pasti ada ribetnya tersendiri. Gitu ya. Jadi ini nanti silakan diisi terlebih dahulu. Kalau yang sudah boleh dikumpulkan atau langsung angkat tangan. Paham ya? Karena nanti di akhir silakan berkelompok. Terlalu mudah ini kayaknya untuk kelompok 3 ya. Terlalu mudah ini kayaknya untuk kelompok 3.
Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah? Oh, kelompok 1 ya, maaf. Oke. Kelompok 1, 2, dan 3. Untuk hasilnya, untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi yang ini. Bukan yang ini ya? Ya. Kelompok 1 menemukan 7 dari 10. Berarti salah 3. Kelompok 2. Kok ada ya bumi datar ya? Ya, bumi datar atau bumi bulat atau bumi lonjong. Soalnya di sini nggak akan ada yang namanya bumi datar yang ada di gamesmu ini. Jadi yang kelompok 2 ini salah 1, 2, 3. Berarti sama antara kelompok 1 dan 2. Boleh tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompok yang paling betul semua. Berarti nanti ribetnya ada di tes Sumati. Kita nanti ada poin 10 atau 20. Gitu ya. Oke. Pasti nanti ada hikmahnya. Oke ya. Kita lanjutkan untuk presentasinya. Untuk kelompok 1 sudah kirim link? Dikirim dulu untuk linknya infografis. Kelompok 2? Sudah ya? Oke. Sudah siap ya? Oke, yang maju duluan adalah kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3, silakan maju. Siapa? Boleh ditentukan. Siapa yang bagian moderator di sini? Silakan, nggak apa-apa. Ya, boleh. Boleh dari kelompok lain, boleh dari kelompok kalian sendiri. Gak apa-apa. Siapa yang mau bantu temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pagi hari ini teman kita dari kelompok 3 akan melakukan presentasi tentang penurunan kemiskinan di wilayah Kota Sidoarjo. Itu mari kita simak presentasinya. Untuk yang ini bagian operator, maksud saya tadi itu yang bagian operator mungkin viral, nanti yang buka tetap kelompok 3, gitu ya? Oke, gak apa-apa, itu tadi sebagai contoh, gitu ya? Oh, sebentar. Untuk penilaian, tetap penilaiannya nanti hasil kalian, oke? Yang lain nanti boleh bertanya, disiapkan pertanyaannya. Silakan dipresentasikan ya. Saya buka kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum. Nama budaya salam kebajikan dan identitas. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di dalam ruang lingkup kota kita tercinta yaitu Kota Sidoarjo. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang kuat kita temui di kehidupan kita sehari-hari di beberapa daerah besar di Indonesia. Salah satunya adalah di Sidoarjo. Nah, sebenarnya mengenai perkembangan kemiskinan di wilayah Sidoarjo. Kalau mungkin saya nanti akan Amina, saya Nur Aini, saya Mbak Tika Permanisari, saya Mbak Saudara Syafina. Jadi mari langsung saja kita mulai presentasi. Seperti yang kita lihat pada poin pertama yaitu penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan disebabkan oleh hasil dari kerjasama antara pemerintah, daerah, lembaga sosial dan juga masyarakat. Bagaimana sektor industri menjadi kontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan. Yang ketiga, upaya bersama di sini yaitu melanjutkan kerjasama antara pemerintah,
Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Apabila jadi salah satu dari kalian menjadi diri di Sidoarjo, bagaimana cara kalian melakukan suatu agar Sidoarjo ini menjadi lebih baik dan mengurangi angka kemiskinan? Sampai angka zero, tetapi paling tidak angka kemiskinan di Sidoarjo bisa menurun dengan berbagai cara, entah melalui kebijakan maupun program-program yang akan kita lakukan, seperti halnya memberikan aksesibilitas yang baik bagi pekerja Sidoarjo, pinggiran yang juga pemerataan pembangunan dari segi jasa dan lain-lain. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan sesuatu? Dari segala masalah kemiskinan di Sidoarjo terjadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, dari sektor ekonomi seperti yang sudah kita jelaskan dari tadi, sektor ekonomi di Sidoarjo ini mulai pembangunan dapat dilihat dari beberapa industri yang sudah banyak dibangun dengan bantuan para investor yang berada di daerah sekitar. Jadi, tadi merupakan sebuah wawasan dan sebuah diskusi kita mengenai kasus sosial bentuknya yang satu dan aku mau kalian saling berdua. Untuk kesimpulan dari apa yang sudah kalian sampaikan atau yang kalian jawab, apakah ada kesimpulan dari jawaban yang sudah kalian jawab ataupun kesimpulan dari silakan, boleh salah satu menyimpulkan. Bahwa sosial pada demografi sangat terkait dengan fenomena angka kemiskinan di Sidoarjo dengan berfokus pada aktivitas kehidupan manusia lengkap dengan informasi yang dilakukannya dengan jadi kita sudah sampai di presentasi dan sekarang di presentasi kali ini. Sesuai apa yang aku mau tadi, aku mau melakukan sebuah waktu dan aku mau kalian menyeruti dengan kata-kata jalan-jalan ke Amerika. Cakep. Pulangnya berikutan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian Anda. See you next time. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk dulu. Untuk kelompok berikutnya, nah, makasih ya, Nduk ya. Gitu ya. Untuk kelompok berikutnya, antara 1 dan 2. Oke, kelompok 1. Silakan. Dibantu ya, Nduk ya. Kamu besarkan. Ya. Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bencana Lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Mulai dari saya, Dina Rata Ramadhani, Dini Sandotoria, saya juga sedang membina, saya berasal dari kita. Saya mau mendekati. Baik. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Saya mau nggak Betul Lapindo adalah peristiwa penyemburan lumpur panas yang terjadi di PT Lapindo Berantas. Penyemburan ini terjadi karena PT Lapindo melakukan pengeboran sepanjang 8.500 kaki. Peristiwa itu terjadi disebabkan oleh hasil proses struktural gunung api unggun. Jadi penyebab dari fenomena Lapindo ini yaitu ada 2 akibat. Yang pertama yaitu adanya kesalahan dalam pengeboran. Yang kedua yaitu disebabkan oleh bentuk hasil proses struktural gunung api unggun atau vulkanik. There is an kandungan darah sangat
berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. Jadi solusi terkait fenomena global ini apa? Pertama, penjagaan panas bisa dalam Indonesia atau sekitar 665 miliar untuk dana darurat penanggulangan global. Yang kedua, kompetitif ini untuk menyelamatkan penduduk sekitar, menjaga infrastruktur dan mengurangi resiko lingkungan terkecil. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, diperkenankan. Oke. Selanjutnya, silakan. Kalau ini kan bisa mempresentasikan tentang rumah tidur. Pertanyaan dari saya, apa sih kaitan fenomena rumah tidur dengan ruang lingkup geografi sendiri? Buat isi jawab, jadi kaitannya fenomena tersebut dengan ruang lingkup geografi dari apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu menjelaskan ruang lingkup geografi itu ada 3. Kalau ruang lingkup fisik, ruang lingkup fisik biologis dan juga sosial, di mana ruang lingkup fisik di sini berupa makhluk hidup misalkan tanah, udara, air dan sinar matahari. Biologis itu mencakup kebutuhan dan juga mencakup visi dan sesuatu yang ada di sekitar manusia. Aktivitas manusia di sini jelas kaitannya semuanya dengan ruang lingkup geografi, baik fisik, biologis, sosial, semuanya tercakup. Selanjutnya apa lagi? Misalkan sebelumnya saya membaca bahwa menunjukkan bahwa ruang lingkup juga bahwa apakah ruang lingkup juga mau dijawab? Ya, sumber artikel tersebut benar karena saya sendiri juga pernah membaca beberapa artikel yang membuat pernyataan bahwa pada fenomena lapindo, Kepala Badan Geologi Ekonomi Lerono mengatakan salah satu material langka yang ada di wilayah tersebut adalah cerium atau C yang merupakan unsur untuk sistem baterai. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin kamu mau bertanya apakah temanmu ini adalah salah satu korban lumpur, juga nggak apa-apa, silakan. Siapa tahu dari mereka ini adalah korban lumpur Lapindo, kan kita nggak tahu. Iya. Adakah yang korban lumpur Lapindo di sini? Alhamdulillah. Karena kalau ada pasti ada kompensasinya. Iya kan? Iya, berarti dapat uang, iya kan? Dapat ganti rugi. Salah satunya ada yang ada di Kauripan, rumah-rumah yang ada di sana itu kan? Ya. Gak kepingin? Ya. Atau mau kepingin ini? Beli tanah di Lumpur Lapindo, itu sangat murah sekarang. Tetapi ya itu tadi, gak bisa diundi. Kalau mau investasi silakan. Pasti rugi. Iya, pasti rugi. Bagaimana? Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan dan akan diberikan oleh aku. Dari hasil analisis terkumpul data yang kami lakukan, bisa kami sebutkan bahwa ruang itu berkenal pada tapi sangat terkait dengan adanya fenomena tersebut. Karena fenomena tersebut berupa aspek fisik dan melihat manusia dalam suatu negara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada pantun ya? Dari kelompok 1? Gak sempat bikin. Ya, besok saja. Ya, benar. Oke, kelompok terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga guru kami yang tercinta. Ya, sebentar ya, Ndok ya. Ini biar saya cek dulu untuk linkmu ya, sudah betul apa belum? Tentang apa? Tentang banjir. Banjir. Tentang banjir. Yakin sudah kelihatan? Ini enggak separuh, ini belum. Nah, ini. Nah. Sudah ya? Ada yang nggak jelas?
Ya. Betul nggak ini pekerjaan kalian ya? Alhamdulillah betul. Oke. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua dan program yang tercinta. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang banjir yang ada di Sidoarjo. Namun sebelum kami memulai presentasi, saya akan memberikan pantun. Keciribuan berliterasi. Cakep. Dilayani oleh orang yang berdasi. Cakep. Bilang cakep. Memulai presentasi, maka berikan waktu kami untuk memperkenalkan diri. Oke. Perkenalkan, saya Syafira Maulina Puspawardhani. Perkenalkan, saya Vina Ramadhani Hadiratullah. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad. Perkenalkan, nama saya Tomari Pratama. Perkenalkan, nama saya Fashion Siarakan. Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, mengapa sih bisa terjadi banjir di Sidoarjo? Banjir di Sidoarjo dan sekitarnya terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, sungai meluap akibat terhadap banjir. Pemerintah setempat mengambil langkah pengerukan pada beberapa titik sungai sebagai solusi untuk memperlancar aliran air dan meminimalisir risiko banjir. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab banjir di Sidoarjo. Penyebab banjir di Sidoarjo yang pertama adalah meluapnya sungai akibat curah hujan yang tinggi. Saat hujan deras, debit air sungai meningkat dan ketika melebihi kapasitas normalnya, air menguap ke wilayah sekitar. Penyebab banjir di daerah tersebut. Tidak hanya itu saja, penyebab banjir di Sidoarjo yang kedua adalah karena hulu-hulu tersumbat dan sungai terakumulasi oleh sampah. Dari banjir di Sidoarjo sendiri mencakup kemacetan lalu lintas, penyebaran penyakit tutur air, dan penutupan sementara beberapa fasilitas jasa sama banjir. Kemacetan terjadi karena genangan air berjalan, sementara penyakit tutur air dapat menyebar lebih mudah dalam kondisi banjir. Penutupan sementara fasilitas jasa juga merupakan langkah pencegahan untuk menghindari resiko lebih lanjut selama masa banjir. Solusi yang diambil untuk mengatasi banjir di Sidoarjo ini melibatkan penurunan tanggal 86 titik sungai. Tindakan ini berguna untuk memperlancar aliran dan memperlebar kapasitas sungai di sungai, sehingga dapat mengurangi risiko meluapnya air ke wilayah sekitar. Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air bersih dan tidak tersumbat oleh kotoran dan sampah yang dapat menjadi faktor penyebab utama banjir. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak dari risiko banjir di Sidoarjo. Selanjutnya, kaitan dengan ruang lingkup geografi yang mengaitkan fenomena ruang lingkup dengan ruang lingkup geografi regional menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memiliki kaitan dengan wilayah geografis tertentu. Fenomena ruang lingkup yang terjadi di Sidoarjo termasuk dalam ruang lingkup geografi regional karena dampak dan cakupannya terbatas pada wilayah. Di Sidoarjo menyebabkan 7 desa terendam banjir yang cukup dalam. Hal ini disebabkan beberapa di antaranya adalah karena saluran air yang tersumbat sampah. Lalu ada juga karena sampah-sampah tersebut dan juga ada karena Sidoarjo yang mengalami penurunan. Akhirnya ada genangan air dan menyebabkan banjir. Dan karena hal tersebut adanya sampah yang disebabkan oleh manusia dan menyebabkan banjir. Terkaitannya adalah dengan konsep ruang lingkup geografi yaitu regional. Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana bisa pusat kota dengan fasilitas yang memadai menjadi banjir yang cukup parah? Baik, izinkan saya menjawab. Bagaimana bisa pusat kota dalam fasilitas yang baik dari banjir yang cukup parah? Ya, karena pusat kota dalam fasilitas sangat banyak, justru banyak bangunan yang bisa menghambat air sehingga genangan itu terbentuk dan menyebabkan banjir yang cukup deras. Bisa menambahkan juga karena kan air dari banjir itu diserap oleh kayak pohon-pohon sama tanah. Tapi karena ini adalah kota,
sehingga sektor-sektor tersebut malah digunakan untuk bangunan kayak seperti pemukiman atau sektor industri yang jadinya air tersebut itu nggak besar. Ada yang ingin bertanya lagi? Berdasarkan fenomena banjir yang ada di Bali ini, bagaimana pendapat pemerintah untuk penanggulangan atau menanggapi ke masyarakat itu? Itu dijawab bagaimana pemerintah boleh berbagi dalam penanganan air. Jadi pemerintah Kota Sidoarjo membuat gorong-gorong atau saluran air di sekitar wilayah banjir, membersihkan sampah dan menyebut aliran tersebut agar apakah sungai yang ada di sekitar wilayah tersebut tidak bisa menampung debit air akibat hujan deras? Sungai yang ada di sekitar Sidoarjo khususnya daerah Walu yang sesuai dengan artikel tersebut bahwa sungai tersebut banyak ejek gondok dan sampah rumah tangga sehingga banjir sering terjadi di daerah tersebut. Kalau juga ingin menambahkan, mungkin